Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, sebelum kita lanjutkan bursa transfer di musim depan atau ya sudah waktunya perumoran gitu ya di saat ini, kita ada update dulu mengenai perkembangan kerusakan di Stadion GBLA, yang mana kemarin Wahaji Umu dan juga Ketua Viking Persib Club yaitu Kang Tobias Ginanjar itu langsung datang gitu ya ke GBLA melihat kondisi terakhirnya bagaimana. Jadi menurut Wahaji Umuh dulu, Wahaji Umuh mengatakan ini memang ya parah gitu ya untuk kerusakannya, mudah-mudahan bisa diperbaiki segera. Tapi nanya kepada pengelola stadion, katanya bisalah ini maksimal 1 bulan katanya dengan cara tambal sulam katanya untuk mengejar Piala Presiden. Jadi sepertinya Piala Presiden tidak akan di stadion lain, akan digelar tepat di GBLA gitu teman-teman. Jadi sekali lagi punten pisan, nanti kalau sudah dirapihkan jangan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan lagi lah gitu ya. Jadi menurut Wahaji juga nggak ada itu alasan karena Persib juara back to back katanya, lalu buat kenang-kenangan itu ya salah katanya gitu ya. Bagaimanapun juga bisa melakukan hal yang lain lah. Buat apa rumput katanya, nyabut rumput juga nanti mati rumputnya. Nah ini ya untuk apalah, intinya Wahaji Umu memang tidak menyukai hal yang kemarin gitu ya teman-teman, dari mulai nyabut rumput, gunting jaring gawang dan ya lain sebagainya. Namun dari Viking Persib Club ini Kang Tobi menyatakan bahwa memang mengecam juga tindakan seperti itu, katanya juga belum siap lah. Kalau di Eropa mungkin biasa setelah juara ya rumput stadion itu diambil atau ya mungkin buat kenang-kenangan dan lain sebagainya, tapi kalau di Indonesia itu masih belum bisa diterapkan hal seperti itu. Jadi ya mau tidak mau, walaupun tidak dibilang gitu itu anggotanya atau bagaimana, tapi Kang Tobi menyatakan siap ikut membantu untuk dibenerin lah untuk ya rumputnya gitu ya. Dari Viking Persib Club sendiri menyumbang dana awal sebesar 33 juta rupiah, dan teman-teman juga bisa ikut gitu ya menyalurkan donasinya untuk memperbaiki lapangan. Dan Viking Persib Club membuka donasi melalui rekening yang akan kita coba tampilkan di sini. Mangga teman-teman dilihat untuk rekeningnya akan kita coba tampilkan. Jadi berapapun donasi yang teman-teman berikan itu akan tersalurkan gitu ya untuk perbaikan GBLA ya, terutama masalah rumput, tiang gawang dan hal-hal yang lainnya gitu teman-teman. Nah ini juga kita masuk ke informasi, sebetulnya ini ditujukan kepada manajemen Persib Bandung, karena kemarin manajemen Persib Bandung sudah menghimbau juga buat teman-teman masalah tiket ini. Manajemen Persib Bandung sekarang sudah membuka keterbukaan publik. Mangga katanya yang punya info mengenai cara penjualannya bagaimana, yang salah dokumentasikan, fotokan, videokan, kirim ke manajemen. Nah ini kemarin sudah ada beberapa yang kita kirimkan juga, dan ini yang terbaru yang memang dikirimin juga sebetulnya dari Boboto gitu ya. Dan alhamdulillah lah kita punya Boboto yang atraktif di sini, makanya dimanfaatkan untuk kolom komentarnya kita sharing di sini. Kemarin juga ada yang ngasih tahu, Kang, Uliam Baros katanya mainnya belum pernah main di Asia Tenggara, bukan di Asia. Nah ini alhamdulillah gitu ya. Saya juga mungkin kemarin cepat gitu ya belum lengkap, jadi ya alhamdulillah sekali lagi banyak
punya bobotoh yang memang ingin meningkatkan levelnya lebih tinggi lagi. Jadi di sini forum diskusi, bukan forum mencari siapa yang salah dan benar gitu ya teman-teman. Nah ini sekali lagi balik ke tadi, ada beberapa kiriman video, ada 2 kiriman video yang berbeda. Yang pertama ada oknum pihak keamanan kepolisian kalau sekarang itu yang memasukkan katanya entah anggota keluarganya atau siapa, yang jelas terekam kamera gitu ya oleh bobotoh yang lain. Nanti kita coba saksikan dulu videonya berikut ini. Nah itu teman-teman dari oknum kepolisian katanya yang mencoba memasukkan beberapa orang yang diduga tidak memiliki tiket gelang gitu ya, entah bagaimana lah caranya bisa masuk. Lalu yang kedua ini juga ada dari oknum TNI, kalau tadi polisi, sekarang TNI, yang memang katanya kejadian di lapangan adalah ketika masuk di sebelum masuk ke bangku tribun gitu ya, setelah di gate pertama atau untuk yang sebelum masuk ke tribun lah, itu tiket gelangnya katanya dimintain lagi sama anggota TNI, dibuka-bukain dan setelah itu dijual kembali. Nah ini yang beredar di lapangan seperti itu, bahkan bukan hanya narasi ya, ini ada videonya beberapa anggota TNI sedang melepas gelang dari bobotoh yang memang sudah masuk dari ring 1 menuju ke tempat duduk tribun, akhirnya ya terpaksa dicegat gitu ya karena harus dilepasin tiketnya dan itu katanya dijual kembali. Nah ini luar biasa lah, makanya teman-teman juga sekarang jangan takut lagi untuk mendokumentasikan segala sesuatu kecurangan atau memang calo-calo yang memang tidak bisa diberantas, tapi kita kasih sanksi sosial gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman bobotoh, kalau punya video atau foto yang sekiranya bisa kita bantu, mangga kirimkan saja ke kita gitu ya, atau ya manfaatkan kolom komentar ini untuk berdiskusi dengan teman-teman bobotoh yang lainnya gitu. Dan kita masuk ke tema utama, yang mana dunia sepak bola Indonesia sedang mengalami hujan rumors gitu ya, tidak terkecuali Persib Bandung teman-teman. Setelah kemarin kita bahas pemain dari Brazil yang memang kita ambil sumbernya dari Wahaji Umuh yang mengatakan Persib Bandung katanya sudah sepakat dengan 3 pemain, 2 pemain dari Brazil dan 1 pemain dari Argentina. Kalau kemarin ya sudah kita bahas dari Brazil, apakah memang nama-nama yang kita bahas masuk ke Persib Bandung musim depan atau tidak ada sama sekali, atau hanya salah satunya saja, atau ya salah 2 atau salah 3 atau semuanya masuk. Nah ini kita juga diserahkan sajalah ke teman-teman bobotoh, kira-kira pantas atau tidak gitu ya masuk ke Persib Bandung. Lalu ya skema Bojanodak mah itu nomor sekian, yang penting kan rumors mah bebas gitu, tidak ada larangannya teman-teman. Yang terakhir sekarang dari Argentina. Nah menurut Wahaji Umuh, keterangannya ada 1 pemain Argentina yang katanya sepakat bergabung dengan Persib Bandung. Siapa kira-kira teman-teman? Yuk kita cari benang merahnya. Pernyataan Wahaji Umuh, 1 orang Argentina pemain baru Persib Bandung katanya sepakat. Kita cari dari rumors yang beredar dulu gitu ya. Yang pertama ini ada Mariano Peralta, yang mana Peralta ini kita sudah tahu pemain Borneo FC, dan yang satu lagi ada Luciano Guaicochea gitu ya, yang mana 1 pemain dari Liga Malaysia yaitu Perak FC. Nah kita mulai head to headnya ini teman-teman. Sekali lagi hasil akhir diserahkan ke teman-teman bobotoh, kira-kira siapa yang pantas atau memang
salah satu yang dipilih Persib atau tidak ada dua-duanya. Ini bebas beropini gitu ya. Yang pertama, head to headnya dari segi usia dulu, Peralta ini cenderung masih muda, 27 tahun saat ini, dan Goicoechea ini 33 tahun teman-teman. Nah, kalau menilik atau ya mencermati permintaan manajemen yang ingin regenerasi atau peremajaan, ya kan kurang dari 30 tahun yang masuk mungkin Peralta gitu ya daripada Goicoechea. Nah, namun kalau mengejar ini kan manajemen juga mengejar Asia, katanya kita ingin di Asia itu banyak bicara, tidak musim lalu dijadikan pelajaran, musim depan katanya untuk menatap di level Asia itu kita harus punya mental yang oke. Nah, mungkin kalau Goicoechea ini bisa diambil apa ya, pengalamannya lah gitu ya, pengalamannya karena lebih banyak bermain di beberapa negara di liga. Nah, ini kita masuk head to head selanjutnya. Usia Peralta 27, Goicoechea 33. Lalu selanjutnya kalau Peralta ini pertama kali bermain di Asia Tenggara, yaitu di Liga Indonesia bersama Borneo FC, yang sebelumnya memang lebih banyak bermain di Liga Argentina dan Uruguay katanya gitu ya. Lalu kalau Goicoechea ini lebih bervariasi, ada di Liga Kolombia, Liga Argentina gitu ya, Liga Asia juga di Turki gitu ya. Nah, ini terakhir ya bermain di Liga Malaysia di Perak FC. Jadi bervariasi untuk pengalamannya. Nah, apakah gitu ya. Kemarin juga kan manajemen Persib Bandung ini mengatakan menyerempet negara-negara Turki lah. Apakah pemain dari Turki atau yang pernah bermain di Turki? Ya, kalau kemarin ada pemain Brazil yang memang sedang bermain di Turki gitu ya, atau sekarang pemain Argentina yang pernah bermain di Turki gitu ya. Nah, Goicoechea pernah bermain di Liga Turki, teman-teman. Itu lalu juga head to head selanjutnya dari harga aja langsung ya, dari nilai transfer. Kalau Peralta sedikit lebih mahal, itu di transfer market sekarang sekitar 6M lebih lah gitu ya. Lalu kalau Goicoechea di sini masih sekitar 4, berapa M. Jadi masih standar manajemen kalau kita berkaca ke 2 musim yang lalu, membeli pemain selalu di bawah 4M atau minimal ya sekitaran itulah 4M, 4,5M mungkin masih masuk hitungannya. Nah, ini Goicoechea menang di situ gitu ya, karena ya masih sekitaran budget yang diinginkan manajemen, teman-teman. Kalau Peralta 6 sekian M dan ya pengalaman baru bermain di Borneo, sebetulnya juga bagus bermain di Borneo juga ya, baru musim pertama tapi sudah kontribusi besar lumayan. Goicoechea juga di Perak FC ya lumayan gitu ya, bagus juga. Dan di samping itu head to head selanjutnya adalah kalau menilai dari 2 pemain ini, ya, kemungkinan kalau Bojan Hodak inginkan pemain yang versatil gitu ya, atau yang bisa bermain di beberapa posisi. Nah, ini kita lihat kalau untuk di Peralta itu lebih cenderung lebih lebih banyak gitu ya komposisinya. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah gitu atau penyerang kiri, bisa juga menjadi sayap kanan, sayap kiri gitu ya. Jadi ada beberapa posisi. Nah, kalau Goicoechea ini memang lebih fokusnya gelandang serang dan juga gelandang tengah gitu ya. Nah, ini juga mungkin kalau head to head ini masuk 50-50 lah semuanya, karena bisa memainkan peran di beberapa posisi juga. Nah, ini yang disukai oleh Bojan Hodak, teman-teman. Kumaha makin liar. Nah, ini enggak juga sebetulnya. Jadi bisa beberapa faktor ini memang harus diambil gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan pemain Liga 1 kan biasanya Bojan Hodak mengambil pemain yang belum pernah bermain di Liga 1. Kenapa? Ya alasannya budget, teman-teman. Yang belum pernah bermain di Liga 1 biasanya budgetnya lebih rendah. Tapi kalau yang sudah bermain di Liga 1 budgetnya cenderung naik. Contohnya katakanlah musim kemarin mau ngerekrut Mesidoro dan Jaja gitu ya, tapi harganya ya cuma Dewa lah yang bisa beli gitu ya. Persib mungkin mundur karena masalah budget. Akhirnya Bojan Hodak ya oke, nggak apa-apa karena budget. Nah, ini
Kalau mau beli Peralta ya mungkin harus siapkan minimal di sekitar kisaran itu ya 6M-an. Tapi kalau Goicoechea yang mana belum pernah main di Liga Indonesia, harga juga masih oke gitu ya, walaupun harus menjadi pertimbangan usia. Tapi kalau usia, nah ini ngomongin usia yang 33, ada sedikit plus minusnya teman-teman. Kalau memang berbicara usia, lebih baik ya mempertahankan Del Pino kalau saya gitu ya, mempertahankan Del Pino dengan usianya hampir sama, speednya juga masih ada, kontribusinya juga sudah nyata, dan nilai transfernya pun nggak mahal-mahal banget saya pikir gitu ya, masih sekitaran 4 atau 4M di bawah lah, walaupun memang sekarang naik masih sekitaran 4M kalau Del Pino teman-teman. Jadi ya buat apa gitu ya, kalau memang mau menambah pemain asing ya pertahanin aja dulu Del Pino. Tapi ya kita nggak tahu lah, untuk manajemen Persib Bandung dan Bojan Hodak punya pertimbangan lain mungkin ya. Tapi kita ini ngambil benang merahnya dari Wahaji Umuh teman-teman, karena ya Wahaji Umuh yang sudah mengatakan itu 2 Brazil 1 Argentina katanya. Apakah memang jadi atau tidak ya kita lihat dari 2 pemain ini, apakah ada nama lain yang berkembang, nanti kita update lagi. Tapi sejauh ini yang rumors beredar hanya 2 pemain ini dari Argentina, Mariano Peralta dan Luciano Goicoechea. Mana teman-teman kira-kira yang bisa memperkuat Persib Bandung musim depan seandainya memang benar dari 2 pemain ini salah satunya masuk, atau dua-duanya masuk, atau tidak ada sama sekali? Ya kita lihat musim depan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk informasinya sedikit, tapi ya bisa kita diskusikan di sini, manfaatkan kolom komentar. Kalau ada yang kurang, ada yang memang harus ditambahkan, mangga kayak kemarin gitu ya. Jadi William Barros gitu yang harusnya bermain di Liga Asia bukan Asia Tenggara. Nah kalau Asia Tenggara memang belum, jadi ya alhamdulillah banget lah kita punya sedikit masukan dari teman-teman Bobotoh. Yuk kita baca beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk ke redaksi, jadi biar teman-teman juga bisa enakan gitu ya. Di sini kita bisa tiktokan atau setidaknya ngobrol santai. Yang pertama ada, ini mas sapa-sapa dari Viking Brebes, hadir Kang Roni. Assalamualaikum Viking Brebes. Dan juga dari Bogor Nyimakang yang pertama. Waduh, Bogor, Assalamualaikum. Tong hilap talusna. Lalu ini mah ya, nantilah kita bahas. Ini ada pertanyaan sebetulnya. Nah Kang eta anak emas Bojan Hodak si Kevin bet dilepas cenah alus manehna. Ya nantilah kita bahas sore ya teman-teman. Ini kita simpen dulu, kita pisahin dulu pertanyaannya biar ya nantilah biar fokus dulu teman-teman ke sekarang. Jadi kalau yang sudah kan biasanya mempengaruhi daya imajinasi kita, tapi ya kita bahas saat ini mengenai 2 pemain dulu, dan mengenai ya tadi laporan ke manajemen mengenai calo tiket atau apa yang terjadi kemarin pada saat pertandingan chaos gitu ya, dan juga ya masalah update GBLA sudah kita kabarkan. Mudah-mudahan kedepannya kita update lagi yang lebih menarik teman-teman. Salah satunya pertanyaan yang tadi gitu ya. Dan teman-teman juga jangan heran, semua pertanyaan dan semua salam-salam atau yang ingin menyapa itu bisa teman-teman lihat di konten-konten saya yang saat ini atau yang sebelumnya Jadi itu semua kita ambil random gitu ya. Dan salah satunya juga atau beberapa kali sudah masuk ke surat kabar online teman-teman. Salah satunya ini. Nah ini kita tampilin juga, ada beberapa komentar kemarin mengenai Wahaji Umuh gitu ya yang berniat mundur. Ini sudah di-upload di media online, itu di Radar Tasik gitu, yang masuk laporannya ke kita melalui email teman-teman. Nah ini yang sudah ada gitu ya untuk komentarnya yang sudah diposting oleh media online. Jadi ya buat teman-teman juga biasakan saja komentarnya yang positif gitu ya, yang positif, yang enakan, nanti bisa tampilin tuh sama media online. Jadi biar teman-teman juga namanya semakin terkenal gitu ya. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh. Salam dunia.